Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nining Marlina Lubis, Sarjana Pendidikan Islam. Saya calon Guru Penggerak Angkatan ketiga. Saya bekerja di UPTD SMP Negeri 5 Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitator saya Bapak Arlison Sembiring. Pengajar praktik saya Ibu Dewi Minur Hidayati Tambunan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas saya pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 21. Mari kita saksikan bersama. Pertama-tama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid menurut Tomlinson 2001-45. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana, kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pengajaran yang efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru pada siswa. Dalam komunitas kelas ruangnya beraneka ragam, sehingga anak akan belajar sesuai kodratnya dan memahami kebutuhan dasarnya. Maka dari itu, seorang guru dapat mengarahkan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar mereka dan potensi serta bakat yang dimilikinya. Dan tidak ada unsur paksaan buat mereka, sehingga tercapailah proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif tentunya. Selanjutnya, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas ya? Yaitu dengan cara pertama, guru harus melumutkan pembelajaran. Yang kedua, guru memetakan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid. Yang ketiga, guru melakukan diferensiasi konten, proses dan produk. Yang keempat, guru melakukan ongoing assessment. Dan yang terakhir, guru menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif dalam pembelajaran. Berikut adalah tugas yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kita lihat jawabannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan cara pertama, pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid. Yang kedua, kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, positif, dan kolaboratif serta saling menghargai. Yang keempat, memahami strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yaitu mendiferensiasi materi yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhannya dan atau memodifikasi dengan murid bagaimana dapat mengakses materi tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan
memberikan berbagai kegiatan dan scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu dilakukan dengan mendiferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh murid dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Selanjutnya, kaitan materi antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, berkaitan dengan visi guru penggerak, dan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo ing maju mangun karso tuturi handayan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Hal ini dikarenakan setiap murid terlahir istimewa dan memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat terwujud dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah, lihat gambarnya teman-teman sekalian, bahwa keberagaman ya, setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamannya yang mereka miliki. Rambut hitam, rambut merah, rambut putih, bahkan tidak ada perbedaan. Namun keberagaman mereka memiliki sebuah keunikan, potensi, bakat, minat masing-masing, teman-teman. Berikutnya adalah keterkaitan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan mampu memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu sendiri. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dan seorang guru penggerak mampu menerapkan peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan demikian, proses pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud. Selanjutnya, keterkaitan antara visi guru penggerak. Dalam hal ini, keterkaitan yang terlihat adalah bahwa seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan warga sekolah dan mampu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan murid dan melihat perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya sesuai dengan Dagja. Nah, yang berikutnya adalah keterkaitan dengan budaya positif. Dalam hal ini, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif sangat kuat. Yaitu di sini guru harus memahami perubahan paradigma, memiliki konsep disiplin dan motivasi perilaku manusia, mampu membuat keyakinan kelas, memahami pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, menjalankan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dengan demikian, guru mampu menjadi manajer yang baik dalam mengatur kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kemudian, murid merasa senang belajar, murid merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang mereka miliki, murid merasa saling dihargai dan menghargai. Kolaborasi pun akan semakin terjalin, sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dapat terwujud dengan baik. Budaya sekolah, budaya positif. Mari kita terapkan. Nah, teman-teman sekalian, guru hebat se-Indonesia, demikian tugas saya ini. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak.
Saya Nining Marlina Lubis, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.